Oke, silakan untuk mempersingkat waktu, kalian bisa buka dulu kaji latihnya. Buku kaji latih ini ada di kaji latih 11 halaman 33. Jadi kita akan membahas beberapa soal yang ada di kaji latih 11 ini. Ini beberapa soal yang sudah saya pilihkan untuk kita bahas kali ini, yaitu soal nomor 1, 3, 14, 18, dan 23. Karena ini beberapa soal yang butuh pendalaman di kaji latih 11. Oke. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu soal nomor 1. Yang saya bacakan di sini soalnya, dari proses spermatogenesis yang masih bersifat diploid adalah opsinya ada spermatid, spermatosit sekunder, spermatozoa, spermatosit primer, dan oosit primer. Oke, bagi kalian yang belum mengenal apa itu istilah, mari kita bahas bersama tentang proses spermatogenesis. Oke, proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma yang ada di dalam testis, yaitu di dalam organ reproduksi laki-laki. Dari apa sperma itu dihasilkan? Jadi sperma itu sebenarnya berasal dari spermatogonium, yaitu sel-sel yang ada di dalam testis itu sendiri. Oke, pertama di sini ada spermatogonium. Ya, spermatogonium karena ini masih merupakan autosom atau sel tubuh, maka dia masih bersifat 2N atau disebut diploid. Ya. Kemudian spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Jadi ini adalah spermatosit primer. Spermatosit primer ini adalah hasil dari mitosis spermatogonium. Maka hasil dari mitosis yaitu cirinya sel anakannya memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu kalau ini 2N maka anaknya juga bersifat 2N atau diploid. Ya, prosesnya di sini ini adalah pembelahan secara mitosis. Oke, berikutnya setelah jadi spermatosit primer, maka sel ini akan membelah lagi, tapi bukan mitosis lagi. Ini akan membelah menjadi 2 sel anakan, yaitu yang disebut sebagai spermatosit sekunder. Dari spermatosit primer menjadi sekunder, ini prosesnya melalui pembelahan yang disebut sebagai meiosis tahap 1. Atau kita sering sebut sebagai meiosis 1. Karena ini merupakan pembelahan meiosis, maka hasil anakannya atau sel anakannya memiliki sifat setengah dari induknya. Kalau induknya diploid, maka anaknya atau sel hasil pembelahannya bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah lagi ini menjadi 4 sel. Nah, keempat sel ini melalui tahap pembelahan yang disebut sebagai meiosis 2. Hasilnya ini disebut sebagai spermatid. Spermatid juga bersifat haploid atau N. Kemudian di sini dia tidak membelah lagi, tapi mengalami pematangan menjadi
sel yang memiliki ekor yang disebut sebagai spermatozoa. Spermatozoa otomatis juga bersifat haploid. Oke, jadi ini proses dari pembelahan spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Jadi inilah sel sperma. Jadi seperti itu, otomatis satu spermatogonium itu akan menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma. Berbeda dengan ovum. Kalau ovum dari satu oogonium itu hanya menghasilkan 1 ovum. Sedangkan yang 3 itu membentuk sebuah badan utuh atau badan polar. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Dari proses spermatogenesis yang masih bersifat diploid, atau 2N adalah, kita lihat A, spermatid. Spermatid itu N, berarti ini adalah haploid. Berarti A salah. Spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini N, berarti dia haploid. Berarti dia juga kurang tepat. Yang C, spermatozoa. Spermatozoa di sini N atau haploid. Maka yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D, spermatosit primer. Spermatosit primer 2N. 2N berarti dia diploid. Maka jawabannya adalah D. Oosit primer itu bukan merupakan bagian dari spermatogenesis, tapi merupakan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, berikutnya soal nomor 2, saya berikan wawasan. Sel spermatozoa dapat bergerak aktif yang dikemudikan oleh adanya ekor sperma. Hal ini karena pada ekor sperma banyak terdapat organel sel penghasil energi, yaitu organel sel penghasil energi. Ya, ingat di dalam sel, bagian sel atau organel sel yang bersifat atau berfungsi untuk menghasilkan energi itu adalah mitokondria. Ya, jawabannya E. Oke, nomor 3. Nomor 3 di buku gambarnya kurang begitu jelas, tapi bisa kita jabarkan proses dari siklus menstruasi seperti gambar di atas. Oke, saya jelaskan di sini. Siklus menstruasi, ya. Siklus menstruasi itu biasanya normalnya berlangsung selama 28 hari. Itu normalnya. Di mana pada hari ke-14 biasanya ini terjadi yang namanya ovulasi. Oke, bagaimana tahapannya? Tahapan dari menstruasi atau siklus menstruasi dimulai pada hari ke-0, yaitu hari setelah berhentinya menstruasi pertama kali. Ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi hormon yang pertama keluar itu adalah yang berwarna biru ini. Yang berwarna biru tidak putus-putus. Itu adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone ini berasal dari otak yang dikirimkan ke ovarium. Di mana kerjanya di ovarium, hormon ini adalah memicu pertumbuhan dari folikel. Ini adalah folikel. Yang gambar di atas ini adalah perkembangan atau gambar perkembangan dari folikel itu sendiri. Mulai dari folikel berukuran kecil, ini di paling depan ini. Setelah ada FSH, folikel ini akan tumbuh menjadi berkembang. Apa folikel? Folikel adalah tempat tumbuhnya dari ovum, tempat berkembangnya dari ovum. Nah, otomatis di dalam folikel ini terdapat yang warna merah. Merah ini adalah ovum. Jadi semakin lama semakin membesar, ovumnya juga semakin membesar. Sampai di hari ke-14, sekitar hari ke-14, ovum itu keluar dari folikel.
meninggalkan folikel. Nah, keluarnya ovum dari folikel inilah yang disebut sebagai ovulasi pada hari ke-14. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan folikel setelah ovumnya keluar? Maka folikel itu akan mengkerut, membentuk suatu badan kuning yang disebut sebagai corpus luteum. Nah, bagaimana bisa ini tadi yang ada di dalam kemudian tiba-tiba keluar dari folikel? Nah, kalau kita lihat di sini yang warna hitam, garis warna hitam, ini adalah hormon LH, luteinizing hormone. Jadi fungsi dari luteinizing hormone adalah untuk memicu keluarnya ovum dari ovarium atau dari folikel. Ya, jadi di sini ketika ini naik maka terjadi proses ovulasi. Ya, ciri dari LH dia konsentrasinya akan tinggi di sekitar hari ke-14. Kalau FSH itu hampir rata, tapi yang paling banyak produksinya itu adalah di awal-awal ini, mulai 0 sampai ke 14 hari. Kemudian ini setelah keluar ovumnya nanti jadi apa? Apa fungsinya dari corpus luteum? Corpus luteum berubah fungsi menjadi pembentuk hormon estrogen dan progesteron. Ya. Jadi di sini yang warna merah estrogen. Estrogen ini konsentrasinya di awal itu rendah, kemudian menuju hari 14 itu semakin tinggi, kemudian turun di hari ke-14, kemudian tinggi lagi. Ya. Kemudian progesteron di 0 sampai 14 hari dia belum terbentuk. Kemudian di hari ke-14 ini baru dia konsentrasinya tinggi. Kenapa? Karena memang progesteron itu dihasilkan oleh corpus luteum. Nah, apa fungsi keduanya ini, estrogen dan progesteron? Kok dia tinggi justru di sini? Nah, estrogen dan progesteron itu berkaitan dengan ini, gambar yang merah di bawah. Gambar yang merah di bawah ini menggambarkan kondisi dinding rahim. Dinding rahim di awal itu setelah terjadi menstruasi dia akan kembali menebal. Ya. Dia menebal seiring dengan pertumbuhan dari estrogen dan progesteron. Kemudian kalau di sini terjadi pembuahan, maka estrogen dan progesteron akan terus diproduksi sehingga dinding rahim ini akan terus tebal untuk menjaga kondisi dari zigot itu tercukupi makanannya. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, maka estrogen dan progesteron juga stop produksinya di sekitar hari ke-28. Kalau estrogen dan progesteron stop turun, maka kondisi dinding rahim juga akan menipis kembali, luruh menjadi darah karena isinya di dalam dinding rahim yang membuat tebal itu adalah kapiler-kapiler darah. Sehingga kalau estrogen dan progesteron ini luruh habis, maka di sini dinding rahim juga ikut menipis. Nah, proses menipisnya itu dengan cara mengeluarkan darah yang menjadi darah menstruasi. Maka di sini terjadi proses menstruasi antara sekitar hari ke-28. Oke, itu penjelasan tentang siklus menstruasi. Kita kembalikan ke soal. Gambar berikut menunjukkan siklus menstruasi. Oke. Perbandingan gambar tersebut, gambar X, menunjukkan hubungan fase perkembangan folikel dan hormon yang disekresikan. Oke, fase perkembangan folikel. Kalau kita lihat itu ada hormon yang tinggi, ya ini. Hormon yang tinggi di situ itu adalah hormon LH. Maka otomatis karena LH itu tingginya hanya di hari ke-14, maka otomatis di sini kita artikan bahwa itu hari pasca ovulasi. X posisinya ada di hari pasca ovulasi. Maka kalau di sisi sini atau pasca ovulasi, folikel itu berubah namanya menjadi corpus luteum. Corpus luteum fungsinya untuk menghasilkan apa tadi? Menghasilkan progesteron. Ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, berikutnya
langsung kita lanjutkan ke nomor 14. Membran pembungkus dari kepala sel sperma disebut apa? Oke, jadi ini adalah gambar dari sel sperma atau struktur dari sel sperma. Jadi ada kepala, kemudian ada ekor. Seperti ini tadi, ada kepala, kemudian ada bagian ekor. Kalau kita lebih detailkan lagi, maka ada bagian-bagian dari sel sperma itu sendiri. Yang pertama, bagian yang merah di depan itu disebut sebagai akrosom. Akrosom ini membantu dalam pergerakan sel sperma itu sendiri, yaitu untuk menembus dinding-dinding yang tebal. Kemudian yang warna biru ini adalah intinya atau nukleus, berarti di sini berisi materi genetik. Kemudian ada bagian merah di sini kecil, itu adalah sentriol, pusat dari pembelahan. Kemudian ini seperti saya sebutkan tadi, bahwa di ekor itu ada organel yang memberikan energi kepada ekor, karena ekor fungsinya sebagai pendorong, dia harus terus bergerak, maka otomatis dia memerlukan banyak energi, sehingga di pangkal dari ekor itu terdapat organel mitokondria. Oke, pertanyaannya tadi, bagian apa yang berfungsi membantu sel sperma untuk yang membungkus kepala dari sel sperma ini? Jadi bagian yang dimaksud adalah bagian akrosom. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 18. Pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini. Tempat terjadinya fertilisasi adalah nomor berapa? Oke, nomornya kita sesuaikan dulu dengan gambar, karena ini tidak sesuai dengan gambar nomornya. Oke, sekarang kita berikan nama masing-masing dari bagian-bagian ini. Satu itu adalah ovidum atau nama lainnya tuba Fallopi. Kemudian yang kedua itu disebut fimbria. Kemudian yang ketiga itu adalah ovarium, tempat pembentukan ovum. Jadi proses ini pembentukan ovum semuanya terjadi di sini. Ovarium jumlahnya ada 2, yaitu kanan dan kiri, yang kerjanya saling bergantian. 1 bulan hanya atau 28 hari hanya memproduksi 1 ovum. Kemudian nomor 4 itu adalah cervix atau leher rahim. Kemudian nomor 5 itu adalah vagina. Oke, itu adalah bagian-bagian dari organ reproduksi wanita yang ada di tubuh. Kemudian yang nomor 6 itu adalah rahim atau uterus. Nomor 7 itu adalah dinding rahim. Oke, fungsinya sekarang, ovida ini adalah bagian yang melengkung ini, ada 2 di sini. Ini merupakan jalan dari ovum.
Ketika ovum keluar dari ovarium di sini, maka ovum akan masuk ke sini, ke oviduct, menuju ke ruangan ini. Ruangan ini disebut sebagai uterus atau rahim. Nah, nomor satu, selain dia sebagai jalan dari pergerakan dari ovum, di sini juga merupakan tempat bertemunya dari ovum dan sperma. Maka di situ oviduct juga bisa dikatakan sebagai tempat fertilisasi. Oke, fimbria, bagian yang serabut-serabut ini fungsinya adalah untuk menangkap ovum. Menangkap ovum yang keluar dari ovarium untuk kemudian dimasukkan ke dalam oviduct. Ovarium sendiri tadi sudah disebutkan bahwa fungsinya untuk menghasilkan ovum. Oke, cervix ini adalah untuk melindungi rahim. Kemudian vagina ini adalah tempat kopulasi. Kemudian rahim ini tempat berkembangnya dari janin, tempat berkembangnya janin. Kemudian dinding rahim ini adalah tempat melekatnya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Oke, yang terakhir nomor 23. Yang termasuk fase embrionik adalah sebagai berikut kecuali. Oke, berarti kita bahas dulu di sini fase-fase embrionik itu ada apa aja. Fase embrio itu dimulai dari proses fertilisasi atau bertemunya ovum dan sperma, kemudian menjadi satu sel yang disebut sebagai zigot. Nah, zigot ini dia bukan hanya satu sel saja, tidak berhenti di situ. Tapi zigot yang satu sel dia akan mengalami pembelahan di dalam tubuhnya, mulai dari membelah menjadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16 dan seterusnya sampai ada 64 sel ya, menjadi sebuah bola yang berisi 64 sel. Bolanya pejal, tidak ada ruangan sama sekali di dalamnya karena padat terisi oleh sel. Nah, itulah disebut sebagai fase morula. Morula itu adalah bola pejal yang berisi sel, tidak ada ruangan di dalamnya. Oke, morula sendiri ini nanti dibagi menjadi 2 daerah, yaitu ada kutub animal dan kutub fungsional. Yang atas itu kutub animal dan yang bawah kutub fungsional. Oke, setelah jadi 64 sel tidak berhenti di situ, tapi terus mengalami pertumbuhan. Nah, proses atau fase berikutnya itu bukan hanya membelah, tapi sudah mulai terjadi perbedaan pertumbuhan, ya. Di mana kutub animal itu pertumbuhan selnya, sitoplasmanya itu lebih cepat berkembang dibandingkan kutub fungsional, sehingga terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan di sini. Yang bagian kutub animal selnya panjang-panjang seperti ini, yang kutub fungsional masih kecil-kecil seperti ini, yang bulat-bulat. Sehingga terjadi ruangan di dalamnya itu di antara kutub animal dan fungsional. Nah, ruangan itu disebut sebagai blastozol, ya. Tahap ini disebut sebagai blastula. Ya, blastula. Kemudian dari tahap blastula tidak hanya berhenti di situ saja, dia terus berkembang. Tapi berbeda di sini proses perkembangannya. Kalau tadi yang cepat pertumbuhannya atau sitoplasmanya berkembangnya cepat itu adalah
kutub animal sekarang berubah di fase berikutnya. Yang cepat tumbuhnya, pembelahannya cepat. Kalau tadi sitoplasmanya yang bertambah, selnya tetap jumlahnya, cuma sitoplasmanya yang semakin banyak di fase blastula. Di fase berikutnya selnya membelah, tapi kecepatan membelahnya berbeda. Kutub fungsional ini membelah lebih cepat dibandingkan kutub animal, sehingga terjadi pelekukan ini, melekuk ke dalam. Ini awalnya kan bulat gini ya. Ini karena tumbuhnya cepat hanya melekuk ke dalam. Nah, pelekukan ini disebut sebagai invaginasi. Nah, setelah terjadi pelekukan seperti ini, maka di sini kita bisa melihat ada satu celah di sini. Nah, celah ini disebut sebagai blastopore atau blastopore, ya. Nah, karena ada blastopore, di sini kita bisa melihat bahwa tahap ini sudah terbentuk 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm itu adalah bagian luar, berarti sisi ini, sisi luar ini. Kemudian mesoderm itu yang ini, sel-sel yang bulat-bulat ini. Kemudian endoderm itu bagian yang di dalam ini. Ya. Oh, sorry. Ya, jadi ektoderm itu adalah ini garis yang di dalam. Endoderm tadi. Jadi ada ekto luar, meso tengah, endo dalam. Nah, fase ini disebut sebagai fase grastula. Kemudian setelah fase grastula, dia akan berkembang lagi masuk di fase diferensiasi. Diferensiasi ini artinya ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu akan berkembang menjadi sel-sel yang berbeda-beda. Kemudian setelah diferensiasi ini nanti proses pembentukan organ. Jadi sudah mulai terbentuk organ, itu di fase organogenesis. Oke, itu fase dari embrionik atau tahap-tahap dari embrionik. Maka kita kalau kembali ke soal nomor 23, yang termasuk fase embrionik adalah sebagai berikut kecuali zigot, ya tadi pertemuan ovum dan sperma menjadi satu sel itu disebut sebagai zigot. Kemudian grastula ada, morula ada, blastula ada, berarti yang tidak ada hanya metamorfosis. Oke, sampai di situ pembahasan soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan yang masih belum dipahami, silakan dilanjutkan di grup WhatsApp. Kemudian kita bantu jawab di situ. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga di komen dan di share videonya ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang menonton video dari Bimbel SSJ Jember. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum